KDRT, Dewi Persik hanya berdiam diri. Pasalnya Dewi Persik tak berani melaporkan mantan suaminya ke pihak kepolisian. Dikatakan Dewi Persik ia mengalami KDRT sebanyak 10 kali. Itulah sebabnya Dewi Persik menantang kasus KDRT. Kemudian Dewi Persik menyinggung soal perceraiannya. Tampaknya kasus KDRT ini yang membuat Dewi Persik bercerai dengan mantan suaminya. Setelah mengalami KDRT, Dewi Persik enggan berhubungan dengan mantan suaminya tersebut. Dewi Persik mengaku kehilangan hasrat pada mantan suaminya yang telah melakukan KDRT. Selain itu, Dewi Persik mengaku pernah diselingkuhi oleh mantan suaminya. Diselingkuhi pasangannya, Dewi Persik masih berlapang dada. Bahkan Dewi Persik sampai pernah merasa dirampok oleh mantan suaminya. Sekali lagi, Dewi Persik menegaskan bahwa ini berlaku untuk dirinya sendiri. Dewi Persik berusaha tidak membawa kasus orang lain. Kan banyak tuh yang yang berargumen dan berasumsi bahwa demi anak itu tidak apa-apa dan tidak masalah. Lah aku cuma meluruskan aja bahwa untuk demi anak itu alasan yang salah, karena justru kasihan sama mental anak melihat orang tuanya berantem terus. Saya bilang begitu, berantem terus, jadi efeknya nanti ke mental anak. Kalau kita sayang sama anak, kita harus bisa memberikan kesehatan untuk anak. Itu sebenarnya bukan karena demi anak, sebenarnya demi papanya. Tiba-tiba sayanya itu langsung IG saya itu diserang. Saya awalnya masih diem, nggak masalah. Besoknya lagi saya pagi-pagi ambil lagi ngebahas itu lagi, laler itu lagi. Saya bilang sama teman-teman kreatif, bosen Zai, bisa nggak yang lain? Nggak, soalnya gini-gini. Ya udah oke, mau nggak mau kan aku melaksanakan tugas aku. Dihajar lagi. Saya tuh saya dibilang mandul, saya dibilang pantas ditinggal sama 3 laki-laki, soalnya mandul sih. Terus yang ketiga saya dibilang tukang kawin, saya dibilang janda tua, terus saya dibilang apalagi ya, ini murahan, saya dibilang kayak gitu. Akhirnya saya manusia biasa ya, apalagi saya ngeliat di akun-akun gosip itu beberapa gitu yang tidak bertanggung jawab itu memotong saya, di TikTok juga memotong saya, seolah-olah itu saya itu membicarakan mereka gitu. Akhirnya saya live, saya menjelaskan bahwa saya itu tidak setuju dengan mereka bersatu. Nggak ada statement saya seperti itu. Tapi kalau saya kecewa, kenapa harus marah? Saya punya hak untuk kecewa loh. Misalkan saya ditanya teman-teman, kebetulan saya lagi live, ada teman-teman wartawan senior yang tanya sama saya tuh kan kalau misalkan teman-teman, kalau orang lain saya nggak mau jawab. Di tengah seruan boykot Lesti Kejora dari TV, istri Rizky Bilar tidak muncul di panggung Dangdut Akademi 5 atau DA5 yang telah memasuki babak top 18. Sebelumnya, suami Lesti, Rizky Bilar, telah dikeluarkan sebagai host DA5 setelah dilaporkan melakukan KDRT terhadap istrinya. Lantaran telah melakukan KDRT pada istrinya, maka KPI memboikot Rizky Bilar dari TV. Seruan untuk memboikot Lesti Kejora dari TV mengemuka setelah istri Rizky Bilar ini mencabut laporan KDRT. Diketahui pada Sabtu 22 Oktober malam, Lesti absen sebagai juri di DA5 dan posisinya digantikan Siti KDI. Dalam poster yang diunggah di akun Instagram Dangdut Academy, nama Lesti tidak tercantum di barisan juri. Adapun nama juri yang tertulis di sana adalah Reza Zakaria, Nita Talia Soimah, Siti Rahmawati, dan Maya Ratih. Siti Rahmawati atau yang dikenal sebagai Siti KDI baru kali ini menjadi juri di Akademi 5. Siti juga mengunggah poster serupa di akun Instagram pribadinya. Sementara yang lain adalah juri langganan ajang tersebut. Belum terkonfirmasi apakah kehadiran Siti KDI ini menggantikan status Lesti sebagai juri untuk seterusnya atau hanya sementara. Meski status Lesti di DA5 belum diketahui pasti, namun tampaknya ia akan tetap tampil di panggung Indonesian Dangdut Awards pada Kamis 3 November mendatang. Kabar tampilnya Lesti Kejora diketahui dari unggahan Instagram Direktur Programming Indosiar, Siwi Ahmad, melalui akun Instagramnya pada Kamis 20 Oktober. Tak hanya Lesti Kejora, beberapa penyanyi dangdut lainnya juga akan mengisi acara tersebut. Satu di antaranya adalah Dewi Persik, Rita Sugiarto, Soimah, hingga Happy Asmara. Sontak saja unggahan Harsiwi Ahmad langsung dibanjiri para fans Lesti Kejora.
Sosok Siti Cici saat manggung. Siti sedang menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta ketika kontes KDI sedang membuka audisi. Akhirnya Siti tak hanya memenangkan ajang tersebut, tetapi juga berhasil menyelesaikan kuliah S1-nya. Saat ini Siti tengah mengambil kuliah S2 jurusan Hukum Bisnis di Universitas Jayabaya, Jakarta. Siti juga pernah bermain dalam sinetron Religi Mahakasih dan Surga, serta sebuah sinetron yang dibintanginya bersama personil KDI 1 Kuraih Dunia Impian. Siti mendapat penghargaan untuk kategori artis solo bidang dangdut kontemporer dalam AMI Awards 2005, menyisihkan seniornya seperti Ikke Nurjana, Denada, Didi Kempot, dan Inul Daratista. Kasus dugaan prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven masih berlanjut di Polres Metro Jakarta Selatan. Seperti diketahui, pasangan suami istri ini dilaporkan ke polisi oleh sahabat polisi dan tim Odi Hudianto dan partner. Untuk laporan sahabat polisi, pemeriksaan sudah rampung. Sementara laporan yang dilayangkan tim Odi Hudianto dan partner terkait kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE masih berlanjut. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan hari ini polisi akan memeriksa saksi, kameramen, dan sopir Baim Wong. Diketahui tim Odi Hudianto melaporkan pasangan selebriti tersebut dengan pasal 36 dan 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebagai tambahan, beberapa waktu lalu Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan KDRT. Beberapa hari kemudiannya, Baim Wong dan Paula Verhoeven membuat konten laporan prank KDRT di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Karena hal itu, publik menilai Baim dan Paula tidak punya hati nurani. Di sisi lain, sedikit publik menilai bahwa Baim dan Paula telah mencemarkan nama baik institusi Polri. Karena hal itu, Baim Wong dan Paula Verhoeven dilaporkan oleh dua simpatisan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan palsu dan Undang-Undang ITE. KDRT, Dewi Persik hanya berdiam diri. Pasalnya, Dewi Persik tak berani melaporkan mantan suaminya ke pihak kepolisian. Dikatakan Dewi Persik ia mengalami KDRT sebanyak 10 kali. Itulah sebabnya Dewi Persik menantang kasus KDRT. Kemudian Dewi Persik menyinggung soal perceraiannya. Tampaknya kasus KDRT ini yang membuat Dewi Persik bercerai dengan mantan suaminya. Setelah mengalami KDRT, Dewi Persik enggan berhubungan dengan mantan suaminya tersebut. Dewi Persik
Persik mengaku kehilangan hasrat pada mantan suaminya yang telah melakukan KDRT. Selain itu, Dewi Persik mengaku pernah diselingkuhi oleh mantan suaminya. Diselingkuhi pasangannya, Dewi Persik masih berlapang dada. Bahkan Dewi Persik sampai pernah merasa dirampok oleh mantan suaminya. Sekali lagi, Dewi Persik menegaskan bahwa ini berlaku untuk dirinya sendiri. Dewi Persik berusaha tidak membawa kasus orang lain. Kan banyak tuh yang yang berargumen dan berasumsi bahwa demi anak itu tidak apa-apa dan tidak masalah. Lah aku cuma meluruskan aja bahwa untuk demi anak itu alasan yang salah, karena justru kasihan sama mental anak melihat orang tuanya berantem terus. Saya bilang begitu, berantem terus, jadi efeknya nanti ke mental anak. Kalau kita sayang sama anak kita papahnya. Tiba-tiba sayanya itu langsung IG saya itu diserang. Saya awalnya masih diem, nggak masalah. Besoknya lagi saya di pagi-pagi ambil lagi ngebahas itu lagi, laler itu lagi. Saya bilang sama teman-teman kreatif, bosen Zai, bisa nggak yang lain? Nggak, soalnya gini-gini. Ya udah oke, mau nggak mau kan aku melaksanakan tugas aku. Dihajar lagi. Saya tuh saya dibilang mandul, saya dibilang pantas ditinggal sama 3 laki-laki, soalnya mandul sih. Terus yang ketiga saya dibilang tukang kawin, saya dibilang janda tua, terus saya dibilang apalagi ya, ini murahan, saya dibilang kayak gitu. Akhirnya saya manusia biasa ya, apalagi saya ngeliat di akun-akun gosip itu beberapa gitu yang tidak bertanggung jawab itu memotong saya, di TikTok juga memotong saya, seolah-olah itu saya itu membicarakan mereka gitu. Akhirnya saya live, saya menjelaskan bahwa saya itu tidak tidak setuju dengan mereka bersatu. Nggak ada statement saya seperti itu. Tapi kalau saya kecewa, kenapa sekarang? Saya punya hak untuk kecewa loh. Misalkan saya ditanya teman-teman, kebetulan saya lagi live, ada teman-teman wartawan senior yang tanya sama saya tuh kan kalau misalkan teman-teman, kalau orang lain saya nggak mau jawab. Di tengah seruan boykot Lesti Kejora dari TV, istri Rizky Bilar tidak muncul di panggung Dangdut Akademi 5 atau DA5 yang telah memasuki babak top 18. Sebelumnya, suami Lesti, Rizky Bilar, telah dikeluarkan sebagai host DA5 setelah dilaporkan melakukan KDRT terhadap istrinya. Lantaran telah melakukan KDRT pada istrinya, maka KPI memboikot Rizky Bilar dari TV. Seruan untuk memboikot Lesti Kejora dari TV mengemuka setelah istri Rizky Bilar ini mencabut laporan KDRT. Diketahui pada Sabtu 22 Oktober malam, Lesti absen sebagai juri di DA5 dan posisinya digantikan Siti KDI. Dalam poster yang diunggah di akun Instagram Dangdut Academy, nama Lesti tidak tercantum di barisan juri. Adapun nama juri yang tertulis di sana adalah Reza Zakaria, Nita Thalia Soimah, Siti Rahmawati, dan Maya Ratih. Siti Rahmawati atau yang dikenal sebagai Siti KDI baru kali ini menjadi juri di Akademi 5. Siti juga mengunggah poster serupa di akun Instagram pribadinya. Sementara yang lain adalah juri langganan ajang tersebut. Belum terkonfirmasi apakah kehadiran Siti KDI ini menggantikan status Lesti sebagai juri untuk seterusnya atau hanya sementara. Meski status Lesti di DA5 belum diketahui pasti, namun tampaknya ia akan tetap tampil di panggung Indonesian Dangdut Awards pada Kamis 3 November mendatang. Kabar tampilnya Lesti Kejora diketahui dari unggahan Instagram Direktur Programming Indosiar, Harsiwi Ahmad, melalui akun Instagramnya pada Kamis 20 Oktober. Tak hanya Lesti Kejora, beberapa penyanyi dangdut lainnya juga akan mengisi acara tersebut. Satu di antaranya adalah Dewi Persik, Rita Sugiarto, Soimah, hingga Happy Asmara. Sontak saja unggahan Harsiwi Ahmad langsung dibanjiri para fans Lesti Kejora.
Sosok Siti Rahmawati atau Siti KDI kembali menjadi sorotan setelah ia didapuk menjadi juri dangdut Akademi 5 atau DA5. Siti KDI muncul sebagai juri DA5 setelah Lesti Kejora absen. Namun belum diketahui apakah Siti KDI akan menggantikan istri Rizky Bilar tersebut. Lantas seperti apa profil dari Siti KDI? Diketahui Siti Rahmawati terkenal sebagai Siti KDI yang lahir pada 15 September 1981. Ia adalah seorang penyanyi dangdut Indonesia dan pemain sinetron. Siti mengawali karir di dunia dangdut sejak menjuarai kontes dangdut tahun 2004. Bungsu dari 5 bersaudara ini merupakan adik penyanyi dangdut Cici Paramida. Putri pasangan Idris Makmun dan Rosnaini asal Mandar ini besar dalam lingkungan musik. Ibunya adalah penyanyi musik gambus dan kasidah. Saat masih kecil, Cici dan Siti pernah tergabung dalam grup musik kasidah yang sama. Siti juga rajin mengikuti lomba menyanyi dan terkadang ia menjadi backing vokal untuk Cici saat manggung. Siti sedang menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta ketika kontes KDI sedang membuka audisi. Akhirnya Siti tak hanya memenangkan ajang tersebut, tetapi juga berhasil menyelesaikan kuliah S1-nya. Saat ini Siti tengah mengambil kuliah S2 jurusan Hukum Bisnis di Universitas Jayabaya, Jakarta. Siti juga pernah bermain dalam sinetron Religi Mahakasih dan Surga, serta sebuah sinetron yang dibintanginya bersama personil KDI 1 Kuraih Dunia Impian. Siti mendapat penghargaan untuk kategori artis solo bidang dangdut kontemporer dalam AMI Awards 2005, menyisihkan seniornya seperti Ikke Nurjana, Denada, Didi Kempot, dan Inul Daratista. Kasus dugaan prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven masih berlanjut di Polres Metro Jakarta Selatan. Seperti diketahui, pasangan suami istri ini dilaporkan ke polisi oleh sahabat polisi dan tim Odi Hudianto dan partner. Untuk laporan sahabat polisi, pemeriksaan sudah rampung. Sementara laporan yang dilayangkan tim Odi Hudianto dan partner terkait kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE masih berlanjut. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan, hari ini polisi akan memeriksa saksi kameramen dan sopir Baim Wong. Diketahui tim Odi Hudianto melaporkan pasangan selebriti tersebut dengan pasal 36 dan 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebagai tambahan, beberapa waktu lalu Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan KDRT. Beberapa hari kemudiannya, Baim Wong dan Paula Verhoeven membuat konten laporan prank KDRT di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Karena hal itu, publik menilai Baim dan Paula tidak punya hati nurani. Di sisi lain, sedikit publik menilai bahwa Baim dan Paula telah mencemarkan nama baik institusi Polri. Karena hal itu, Baim Wong dan Paula Verhoeven dilaporkan oleh 2 simpatisan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan palsu dan Undang-Undang ITE.
KDRT, Dewi Persik hanya berdiam diri. Pasalnya Dewi Persik tak berani melaporkan mantan suaminya ke pihak kepolisian. Dikatakan Dewi Persik ia mengalami KDRT sebanyak 10 kali. Itulah sebabnya Dewi Persik menantang kasus KDRT. Kemudian Dewi Persik menyinggung soal perceraiannya dan suaminya yang telah melakukan KDRT. Selain itu, Dewi Persik mengaku pernah diselingkuhi oleh mantan suaminya. Diselingkuhi pasangannya, Dewi Persik masih berlapang dada. Bahkan Dewi Persik sampai pernah merasa dirampok oleh mantan suaminya. Sekali lagi Dewi Persik menegaskan bahwa ini berlaku untuk dirinya sendiri. Dewi Persik berusaha tidak membawa kasus orang lain. Kan banyak tuh yang yang berargumen dan berasumsi bahwa demi anak itu tidak apa-apa. Sayanya itu langsung IG saya itu diserang. Saya awalnya masih diem, nggak masalah. Besoknya lagi saya di pagi-pagi ambil lagi ngebahas itu lagi, laler itu lagi. Saya bilang sama teman-teman kreatif, bosen Zai, ya udah oke, mau nggak mau kan aku melaksanakan tugas aku. Dihajar lagi. Saya tuh saya dibilang mandul, saya dibilang pantas ditinggal sama 3 laki-laki, soalnya mandul sih. Terus yang ketiga saya dibilang